kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Pagi ini kami datang kepada doa kepada Engkau Yesus. Kami berdoa Engkau memberi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Dengan doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan menebusku. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Engkau lalu. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih. Mohon rahmat anugerah-Mu Bapa. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Terima kasih. Kami yakin mendengar doa kami Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Terima kasih. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Pengasih. Amin. Haleluya. Selamatkan daku. Amin. Haleluya. Kuatkan hamba dalam iman. Amin. Haleluya. Aku milik-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Engkau mendengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu Yesus. Mohon kasih karunia-Mu. Amin. Haleluya. Aku hanyalah berharap padamu Yesus. Haleluya. Sucikan hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau ketahui, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahami. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Engkau mendengar doa kami pagi ini Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Aku berdoa, berseru ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sempurna Engkau. Haleluya. Ampuni Bapa, sucikan hati kami, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Dengar doaku. Engkau benar doa kami Bapa. Engkau Bapa yang baik. Janganlah Tuhan lalui. Sucikanlah hidupku, sucikan hidupku. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, janganlah Tuhan lalui. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, juru selamatku, sentralku di atas segala-galanya, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Kamis pagi tanggal 24 Maret 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pujian ini, Yesus dengar doaku, sebab Dia mendengar doa kita. Apa menjadi permohonan kita, Dia tahu persis. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang kelima, saya mau baca saudara. Di pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan, sebab kita butuh Tuhan sebelum kita beraktivitas. Terlebih datang kepada Tuhan, sebab Yesus kita, Yesus yang baik. Dalam Mazmur pasal 5 yang keempat demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 5 yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu waktunya Tuhan. Sepanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas,
Terlebih dahulu kita datang kepada Yesus. Kita mau baca firman Tuhan dalam pagi ini. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53. Kemarin kita baca 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 21. Sekarang berikutnya ayat 22 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di depan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kira menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya ia langit, bahkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, jadi menyatakan bersalah orang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umat Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang-Mu mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan Kau kiranya memberikan hujan kepada hamba-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkan di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan dengan tangan-Mu yang terajung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkan dari surga, tempat kediaman yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah disuruhkan atas rumah yang telah Kudirikan ini.
apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka, dan kau kiranya memberikan keadilan kepada mereka apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu jangan berkelibat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepada padamu, mengampuni segala pelanggaran yang telah dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur pelaburan besi. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan tetap terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Ayat 53 yang terakhir, sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantara Musa hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang cukup panjang kita baca. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia bersama saya rutin baca firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 24 Maret tahun 2022. Berarti sudah 1 tahun lebih kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 tiap pagi, dan saat ini pagi ini kita sudah sampai di 1 Raja pasal 8. Diberkati, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, karena doa Raja Salomo selalu mohon kepada Tuhan, dan setiap doa Raja Salomo didengar sama Tuhan. Demikian doa kita dijawab pasti sama Tuhan, karena Tuhan yang pertama kita perketahui, Tuhan mendengar dari surga. Seperti di ayat ke-39 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. Jadi kalau ditanya tempat Tuhan Yesus Allah ada di mana, jelas nih berapa kali disebut tempat kediamanmu ada di surga, tempat kediaman yang tetap. Dan kiranya Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 tadi saya katakan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, menjawab setiap doa kita, dijawab sama Tuhan. Harus dengan yakin, saudara. Sebab Tuhan berfirman dalam Matius 21-22, setiap doa itu harus dengan iman, saudara. Harus percaya. Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kami minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi hari ini kita bicara tentang doa. DOA, singkatan dari apa? Diberkati oleh Allah, dijawab oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, didengar oleh Allah, dan segala-galanya itu. Silakan saudara mendefinisikan. Kan doa itu berdoa. Karena Tuhan mengajar kita untuk berdoa sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Harus berdoa, saudara. Bicara dengan doa itu perintah Tuhan, perintah Yesus sendiri. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makanya saya bersama Bapak Ibu rutin tiap hari 2 kali, pagi malam. Dan kalau bisa itu minimal 3 kali. Karena di Daniel pasal 6, Daniel berdoa minimum tiap hari itu 3 kali. Tapi saya bersama Bapak Ibu 2 kali. Ketiga kalinya masing-masing pribadi. Saya pribadi masing-masing saudara. Saya 3 kali atau lebih saudara. Ya. Yang penting di sini
ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan supaya kita berjaga dan berdoa minimal itu 1 jam, saudara ya. Saya kasih ayat terakhir. Kita 1 hari itu minimal 1 jam. Makanya kalau saudara ikutin terus firman Tuhan ini pagi malam itu sudah 1 jam itu. Matius 26, 41 demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau di ayat 40 itu disebut 1 jam. Yang 40 saya mau baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jaga artinya bersekutu dengan Tuhan. Selalu hubungan sehat dengan Tuhan, berjaga, berdoa, dan baca firman Tuhan. Minimal 1 jam, saudara. 1 hari. Jadi saya katakan pagi, malam. Saya dengan puji-pujian ini, termasuk ditambah dengan doa yang lain, minimum 1 jam. 1 jam, saudara. Maka itu berarti mengambil persekutuan dengan Tuhan. Kalau begitu bersekutu dengan Tuhan, kita makin dekat dengan Tuhan. Supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Sebagai satu ayat lagi. Saya kasih ayat terakhir lagi. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Dengan doa orang benar, itu besar kuasanya. Jadi kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, itu menjadi satu roh. Karena Allah itu roh. Maka roh kita sambung connect dengan Tuhan. Maka dengan yakin, kalau setiap doa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, kata firman Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, maka dengan yakin firman Tuhan katakan besar kuasanya, dan Tuhan menjawab setiap doa kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 21-22, doa dengan yakin, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan selalu kita penuh dengan doa, membangun persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Sampainya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan bersama kita. Dan kita terus membangun persekutuan dengan doa dijawab oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Amin. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Jangan yakin, kita berkata, Yesus mendengar, menjawab doaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Amin, haleluya. Dengar aku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalu. Dengan yakin kita berdoa dengan iman. Yesus menjawab, mengabulkan doaku. Janganlah Tuhan lalui. Yesus Juru Selamatku. Janganlah Tuhan lalui. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi.
Sebelum kita beraktivitas, kita berjaga dan berdoa, percaya kepada Tuhan. Karena doa dengan yakin dalam Yakobus pasal 5:16b, doa dengan yakin orang benar itu besar kuasanya. Raja Hizkia diperpanjang usia 15 tahun karena doa dijawab sama Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengambil persekutuan dengan Tuhan, lebih banyak waktu berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Di situ kita menjadi satu roh dengan Dia, dan Tuhan akan memberkati apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara semua yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Yang datang segala macam pergumulan hidup, dalam nama Yesus terima berkat Tuhan, terima pertolongan yang besar dari Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Haleluya, amin.